Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kita boleh menikmati kasih karunia-Nya. Itu semua hanya karena kebaikan-Nya. Marilah kita mempersiapkan hati setiap kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, membawa pujian, syukur, dan penyembahan kita kepada-Nya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kalau hari ini kita boleh sama-sama berkumpul di tempat kita masing-masing, kita mau satukan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau begitu banyak pertanyaan di dalam kehidupan kita, begitu banyak ketidakpastian. Satu hal, kita harus terus berharap kepada Bapa kita. Dikatakan mintalah, maka engkau akan diberikan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi setiap kita. Amin. Ia tidak akan memberikan batu bagi setiap anak-anaknya yang meminta roti. Itu yang mau kita pegang. Kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan kita adalah biji matanya. Mari Bapak Ibu Saudara, Ia telah memberikan segalanya untuk kita. Bila hari ini kita memuji, memuliakan namanya, kita mau merasakan kasih-Nya, kita mau hanya terus berharap kepada Bapa kita. Mari arahkan hatimu. Kita menyatakan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Setiap berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Oh, siapakah ku ini
katakan, siapakah ku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk kita berdoa. Tuhan, kami sungguh menyadari akan kerapuhan hidup kami Tuhan. Diri kami Tuhan, betapa kami sungguh memerlukan Engkau. Betapa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau adalah bagian di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah bumi berguncang Tuhan, tetapi kasih setia Tuhanlah yang membuat kami tidak terguncang Tuhan. Itulah yang menjadi keamanan Tuhan bagi jiwa kami, bagi hidup setiap kami Tuhan. Di dalam kami menghadapi hari-hari ini Tuhan. Kami memohon Tuhan, biarlah tangan Tuhan senantiasa terus Tuhan memegang hidup setiap kami. Kami butuh kasih karunia-Mu. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami akan bersama-sama Tuhan merenungkan isi hati-Mu Tuhan, yang Tuhan ingin nyatakan kepada setiap kami. Tuhan, tolong berikanlah Tuhan hati Tuhan seperti seorang murid Tuhan, yang benar menanti-nantikan Tuhan pengajaran daripada-Mu. Dan berikanlah kami hati yang lembut, supaya kami boleh dibentuk Tuhan, semakin serupa Tuhan, seperti Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon biarlah Roh Kudus melembutkan hati setiap kami, dan menerjemahkan setiap firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong pakailah hamba-Mu ini akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap lidah dan bibir hamba-Mu ini, supaya sungguh Tuhan, hanya firman-Mu Tuhan yang disampaikan dan diperkatakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-34 hingga yang ke-35. Yohanes 13 ayat yang ke-34 hingga yang ke-35. Saya rindu mari kita yang menyaksikan di layar gadget ataupun di laptop, setiap kita di komputer kita, untuk kita bersama-sama membacakannya. Yohanes 13 ayat 34 sampai yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibarat setiap kita hendak melakukan sebuah perjalanan ke suatu tempat dengan menaiki sebuah kendaraan, namun kendaraan tersebut tidak memiliki bahan bakar. Apakah kendaraan itu akan dapat membawa kita sampai kepada tujuan? Tentu tidak ya Bapak Ibu Saudara, tentu tidak bisa. Nah, inilah juga yang sama dialami oleh setiap kita murid-murid Kristus. Saudara, tanpa kasih yang menjadi bahan bakar bagi setiap kita, kita tidak akan pernah bisa mencapai tujuan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, yaitu menjadi serupa seperti Kristus.
Saudara, kasih itulah yang menjadi bahan bakar setiap kita. Seharusnya kasih Tuhan, kasih Kristuslah itu yang menjadi motivasi kita, yang mendorong kita untuk menjalani hidup ini untuk semakin serupa seperti Kristus. Di dalam ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara, ayat ini berada di dalam sebuah konteks, dalam rangkaian pengajaran Yesus menjelang Yesus segera berpisah dengan murid-muridnya. Ia sedang mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa tersebut. Jikalau kita cermati di ayat ini, Yesus memberikan perintah baru. Apa maksud dari perintah baru tersebut Bapak Ibu Saudara? Bukankah perintah mengasihi sesama sudah ada sejak dalam PL, Perjanjian Lama? Ya, tetapi di sini yang membedakan ialah standar atau ukuran mengasihi sesamanya. Jikalau di Imamat 19 ayat 18 diperintahkan kepada umat Tuhan, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Tetapi di bagian ini standarnya menjadi meningkat Bapak Ibu Saudara, yaitu kasihilah sesamamu sama seperti Yesus mengasihi diri setiap kita. Dengan demikian ketika pengikut Yesus melakukan perintah baru ini, maka orang-orang akan mengenali mereka sebagai murid Kristus. Dunia akan mengenali murid-murid Kristus dari kasih yang ada di dalam hidup mereka. Tetapi celakanya Bapak Ibu Saudara adalah ketika orang-orang Kristen yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus, yang menyebut dirinya sebagai murid-murid Kristus, tetapi di dalam praktek kehidupannya mereka tidak mencerminkan kasih tersebut. Bukan sebaliknya malah membawa orang kepada Kristus, tetapi diri mereka malah menjadi batu sandungan bagi Kristus Bapak Ibu Saudara. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, sangat mungkin kita menemukan konflik yang ada di sekitar kita dengan sesama. Itu adalah suatu hal yang wajar. Konflik tersebut menjadi sebuah bagian dari proses pengenalan kita dengan sesama. Jika demikian adanya, maka kita tentu tidak setuju dengan sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa kasih itu buta. Mengapa demikian? Karena kasih itu sesungguhnya membuka mata kita, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu membuka mata kita bukan hanya kepada kelebihan dari saudara-saudara sesama kita, tetapi juga membuka mata kita kepada kelemahan dari saudara-saudara setiap kita. Saudara, jika saat ini kita mendapati ganjalan, satu ganjalan di dalam hati kita dengan sesama, mungkin hari-hari ini kita teringat dengan wajah seseorang, atau kita sedang terngiang-ngiang, teringat kembali sebuah kejadian yang dilakukan oleh seseorang kepada setiap kita. Saudara, itu adalah sebuah ganjalan. Ada sebuah kebencian mungkin di dalam diri kita dengan ketika kita melihat wajah tersebut. Bahkan ada sebuah dendam yang kembali muncul Bapak Ibu Saudara ketika memikirkan wajah atau nama setiap mereka. Mungkin karena ada ekspektasi yang tidak tercapai, sehingga itu memunculkan ketidakpuasan di dalam diri kita. Saudara, di dalam hal ini Tuhan menghendaki setiap kita untuk apa? Memberikan atau melepaskan pengampunan kepada setiap mereka. Sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius 5 ayat 43 hingga 48, yang pada intinya Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi setiap mereka. Bahkan hendaknya setiap kita ini sama seperti Bapa yang mengasihi setiap kita dengan sempurna. Saudara, jika kita tidak melepaskan pengampunan kepada setiap mereka, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh sebagai murid Kristus.
Itulah sebabnya mungkin ada orang Kristen yang mungkin sudah ikut Tuhan bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun. Akan tetapi kehidupannya masih sama saja seperti ketika mereka baru mengenal Tuhan. Bisa jadi ini karena belum ada pemulihan, belum ada rekonsiliasi dengan orang-orang yang pernah membuat sebuah dampak yang negatif ataupun yang buruk di dalam kehidupan setiap mereka. Saudara, sesungguhnya pengampunan itu bukan hanya untuk orang-orang ataupun mereka yang bersama kita, tetapi sesungguhnya yang paling terutama pengampunan itu adalah untuk diri kita. Mengapa? Manfaatnya sesungguhnya adalah ketika kita melepaskan pengampunan. Sesungguhnya itu adalah baik bagi diri kita sendiri. Selama kita masih membawa kebencian, saudara, hidup kita tidak akan pernah mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Karena Tuhan menghendaki setiap pengikut-pengikutnya untuk melepaskan pengampunan. Saudara, Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Celaka sekali Bapak Ibu Saudara ketika kita tidak kembali lagi mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, melainkan kita terus berpusat, berfokus kepada kesalahan orang tersebut hingga menimbulkan benih kepahitan. Dan itu berakar begitu rupa di dalam diri kita, sehingga buahnya ialah kerusuhan dan mencemarkan bagi banyak orang. Saudara, tentu ini adalah buah dari kepahitan. Ketika ini kita lihat di dalam diri kita ada dan muncul, Bapak Ibu Saudara, mari kita waspadai, Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi kita sudah terjebak, bahkan sudah terikat dengan kepahitan itu. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluarnya bagi setiap kita, yaitu lepaskan pengampunan. Tentu manusia nggak bisa, Bapak Ibu Saudara, memberikan pengampunan dengan kekuatan dia sendiri. Makanya mengapa di dalam perintah baru tersebut dikatakan sama seperti aku mengasihimu. Artinya kita kembali lagi memandang kepada Yesus. Kita sesungguhnya nggak ada yang layak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mengapa Yesus memilih kita dan mengasihi kita? Nah, takaran itulah yang harus kita kenakan kepada sesama kita. Kepada mereka yang sudah mencelakakan diri kita, kepada mereka yang sudah berimpact, berdampak negatif dan buruk. Saudara, marilah setiap kita melihat diri kita sama seperti apa yang Paulus sudah katakan di dalam Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengan cara kita membawa cara pikir yang demikian dan menyadari bahwa diri kita bukan lagi kita yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam kita, maka kita akan dimampukan, Bapak Ibu Saudara, untuk melepaskan pengampunan. Berapa kali kita harus melepaskan pengampunan? Matius 18 ayat 22 dikatakan 70 kali 7 kali. Ini artinya kita setiap kali harus selalu mengampuni mereka yang bersalah. Ketika mungkin kita berhasil di satu momen, tetapi ketika mungkin kita teringat kembali dengan wajah mereka dan mulai ada kekesalan karena iblis menaruh kembali benih-benih kebencian itu kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, ampuni mereka kembali. Ingat, kita bisa mengampuni bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan, dengan memandang bahwa Yesus Tuhan kita sudah mengampuni setiap diri kita. Saudara, kasih berseberangan dengan yang namanya kebencian. Kasih berseberangan dengan dendam. Dan kasih berseberangan dengan kepahitan. Saudara, jika saat-saat ini kita merasa Tuhan itu kok sepertinya jauh, kita nggak bisa seperti kayak merasakan dekat dengan Tuhan,
Mungkin saja Bapak Ibu Saudara, itu karena kita masih menyimpan akar-akar kepahitan. Mungkin saja karena kita masih belum melepaskan pengampunan kepada mereka yang berdampak negatif dan buruk dalam hidup kita. Mari pada pagi hari ini saya mengajak dan mendorong setiap kita untuk kita kembali cek hati kita. Saudara, Tuhan sudah sedemikian rupa mengasihi kita. Dia memilih kita tanpa syarat. Dengan takaran yang demikianlah kasih tanpa syarat itu, mari kita juga kenakan kepada mereka yang kita pandang sebagai musuh. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-muridnya, murid-murid Kristus. Amin. Mari kita serukan pujian ini kepada Tuhan kita. Kita mau katakan, oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Dengan apakah ku balas, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini, mari kita membawa segenap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, saya mengajak kita untuk kita bersyukur atas segala apa yang sudah Dia lakukan. Secara khusus, kalau Tuhan mau mati bagi hidup setiap kita, menerima diri kita apa adanya sampai saat hari ini. Dan apapun yang menjadi segenap kebaikan Tuhan yang Tuhan ingatkan dan kita bisa rasakan sampai saat ini, mari kita bawa itu semuanya sebagai korban syukur kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan buat segenap apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia-Mu Tuhan, hamba tidak akan bisa hidup sampai saat hari ini Tuhan. Terlebih Engkau mau mengutus anak-Mu yang tunggal bagi setiap kami, sehingga kami boleh menerima anugerah keselamatan itu. Itulah yang menjadi kekuatan dan jaminan bagi setiap kami untuk menghadapi hidup di hari-hari ini Tuhan. Yang menjadi pengharapan bagi setiap kami. Bersyukur Tuhan buat segenap segala apa yang Engkau sudah lakukan. Dan biarlah kiranya Tuhan, untuk semua peristiwa kehidupan yang terjadi di dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Tuhan boleh terus Tuhan mengucap syukur Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, hamba percaya semuanya ini terjadi ada di dalam rancangan Tuhan. Dan semuanya ini akan mendatangkan kebaikan. Engkau bisa Tuhan mengubah sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Biarlah itu yang boleh terus menjadi kekuatan bagiku Tuhan. Hamba-Mu ini menghadapi hari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa.
Mari selanjutnya saya mengajak setiap kita juga untuk kita berdoa untuk kerinduan kita untuk semakin mengenal Tuhan. Mari kita berdoa biarlah Tuhan berikan kelaparan dan kehausan untuk benar-benar rindu mengalami pengalaman bersama dengan Dia. Baik jemaat di GKBJ Kelapa Gading, di Kerawang, di Solo, maupun setiap kita yang saat ini sedang menyaksikan streaming doa pagi pada hari ini. Mari kita memohon biarlah Tuhan yang menaruh api semangat, antusiasme, gairah untuk benar-benar bertumbuh di dalam Kristus. Benar-benar rindu untuk semakin mengenal Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, saat hari ini kami juga datang di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan di masa-masa saat ini Tuhan yang begitu tidak menentu. Tapi biarlah kiranya Tuhan kami boleh terus Tuhan menaruh kehidupan kami dibangun di atas dasar firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menjadi landasan kehidupan setiap kami. Dan kami mau terus Tuhan mengenal pribadi-Mu. Kami gak mau cuma sekedar tahu Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan mengenal Engkau Tuhan. Kami mengalami Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan. Kalau mungkin kami udah lama Tuhan kami tidak mengalami Engkau Tuhan. Kami rindu di hari-hari ini Tuhan kami mengalami Engkau kembali. Kami disegarkan kembali dengan pengalaman bersama Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa kami rindu ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan kami menyadari kalau Engkau ada bersama dengan kami. Terus tolong Tuhan koreksi di dalam diri dan hati kami. Jikalau masih ada ganjalan-ganjalan yang membuat kami Tuhan tidak bisa bertemu dengan Tuhan, yang menghambat setiap kami Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan, kami berdoa, bongkar balik semua itu di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan saat hari ini Tuhan, Tuhan tolong koreksi hati kami kembali Tuhan, dan tolong kuduskan hati kami di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kami bisa mendengar suara-Mu Tuhan, dan kami benar-benar Tuhan melakukannya Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam segala apapun yang kami lakukan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh mengalami pengalaman kembali bersama dengan Tuhan. Dikuatkan dan disegarkan untuk benar-benar punya kelaparan dan kehausan untuk mengenal pribadi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya mari kita bersama-sama juga berdoa. Tidak ada yang kebetulan kalau kita boleh berada di Indonesia. Sebagai warga Indonesia. Kita percaya ketika Tuhan menempatkan kita di Indonesia, berarti ada maksud untuk pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan bagi Indonesia. Nah, secara khusus mari kita berdoa buat kesejahteraan atas Indonesia. Kita berdoa untuk Pak Jokowi sebagai pemimpin negara ini, sebagai presiden, juga untuk wakil, lalu para menteri dan setiap jajarannya, mereka yang bergerak untuk menggerakkan roda pemerintahan atas negeri Indonesia ini. Mari kita berdoa biarlah Tuhan boleh memberikan kepada setiap mereka hikmat, farifat, kebijaksanaan yang daripadanya, supaya sungguh mereka para pemimpin boleh menggerakkan pemerintahan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari bersama-sama kita buka suara kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memerintahkan bagi setiap kami, dimanapun kami berada, untuk kami berdoa. Biarlah turun kesejahteraan atas tempat di mana kami tinggal. Kami bawa negeri kami, Indonesia ini Tuhan, di hadapan Tuhan. Untuk Pak Presiden Jokowi, wakil, para menteri, dengan para pemimpinnya semuanya Tuhan, mereka yang bertanggung jawab, yang menggerakkan roda pemerintahan atas negeri Indonesia ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberikan hikmat, farifat, dan kebijaksanaan atas setiap mereka, supaya segala keputusan-keputusan yang akan mereka ambil di dalam segala pertimbangan yang ada di tengah-tengah kondisi saat hari ini, itu boleh mengalir daripada Tuhan sendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ada berkat Tuhan turun
mengalir atas Indonesia. Kami percaya Indonesia Tuhan akan menjadi negara yang juga akan memberkati bagi negara-negara lainnya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bila kami terus Tuhan membawa Tuhan doa kami ini Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan dengarlah seruan doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Bapa, kami terus membawa setiap kehidupan kami ini di dalam tangan Tuhan. Kami sadar Tuhan, hari-hari ini pun juga Tuhan, keadaan mungkin semangat itu semakin hari makin rendah. Keadaan sekitar kami tidak semangat menghadapi hari-hari ini. Tetapi kami mau terus memegang dan berpegang kepada janji Tuhan bahwa berbahagialah orang yang mengandalkan Engkau ya Tuhan, dan yang sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan. Mereka menjadi seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah pada musimnya Tuhan. Tidak akan layu daunnya ketika datang masa kering, maupun juga akan terus menghasilkan buah ya Tuhan di dalam segala musim-musim yang sulit. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menggenapi itu bagi setiap kami, yaitu orang-orang benar yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolonglah setiap kami di hari ini, pada pagi hari ini, berikan kami kekuatan, semangat Tuhan, hati yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Engkau, supaya kami terus Tuhan benar-benar dengar-dengaran Tuhan dengan suara Tuhan yang menjadi panduan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan untuk seterusnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kiranya sungguh Tuhan yang memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Ibadah persekutuan doa selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.